Bintan International Business and Cultural Event 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan perniagaan dan kebudayaan antara negara-negara serantau Nusantara, termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Acara ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024 di Bintan Beach Resort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV, bertemu kembali bersama saya Herman Syari. Dan saat ini saya berada di Kota Tanjung Pinang, di mana sedang digelar Bintan International Business and Culture Event 2024, memperkuat kerjasama ekonomi dan budaya antara bangsa. Dan event internasional ini pemirsa berlangsung dari tanggal 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024, bertempat di Bintan Beach Resort Kota Tanjung Pinang. Dan acara ini diselenggarakan oleh Persatuan Jaringan Nusantara Malaysia, Koperasi Gerak Keris, serta Koperasi Alumni 4 di Johor Bahru, Malaysia, di mana lebih dari 100 peserta dari 8 negara hadir, di antaranya negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, perwakilan dari Timur Leste, perwakilan dari Kamboja, Arab Saudi, dan negara Cina. Bertempat di Bintan Beach Resort, acara ini diselenggarakan oleh Persatuan Jaringan Nusantara Malaysia, Koperasi Gerak Keris, serta Koperasi Alumni 4B Johor. Lebih dari 100 peserta dari 8 negara hadir, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand. Acara ini tidak hanya fokus pada kerjasama perdagangan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kebudayaan. Ya, jadi alhamdulillah Bintan International Event ini memang kemasannya dari spirit kultur ya, kita serumpun Melayu, dan ini kali yang ketiga di Tanjung Pinang. Pertama tentu kami pemerintah provinsi mendukung karena ini langsung berdampak pada destinasi wisata mancanegara yang masuk Tanjung Pinang, itu poin pertama. Baru disampul dengan kerjasama kebudayaan yang ada variabel bisnisnya. Nah, untuk yang tahun ketiga ini ikatan bisnisnya lebih kental karena ternyata dari pertemuan kedua di tempat yang sama tahun lalu kita memperluas jejaring, di mana awalnya hanya Kepulauan Riau dengan Johor dan Malaka dan Malaysia saja. Yang kali ini ada dari Timur Leste, ada dari Thailand, dari Kamboja, bahkan ada representasi dari China juga, dari teman dari Arab Saudi juga. Jadi ini bagus. Dan secara kepesertaan lebih banyak, kita merangkul banyak UMKM di Kepri, bahkan dari Natuna juga datang bawa produk yang saya pikir bisa lebih tajam lagi kesepakatan kerjasamanya. Saya Arif Abdullah Sagran daripada DMDI Timor Leste. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik buat kami sebagai satu negara baru untuk menjalin kerjasama dalam hal perniagaan. Timor Leste sedang masa pembangunan. Tentu saja network diperlukan untuk membangun. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik buat kami untuk terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga kita, khususnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan sebagainya. Dalam usaha Timor Leste untuk menjadi bagian atau menjadi anggota ASEAN, tentu ini kesempatan yang sangat bagus untuk terus membangun network kami ke depannya. Ya, terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, ini sangat memberikan apresiasi atas penyelenggaraan event ini, internasional Bintan Business dan Culture ini ya, karena memberikan nilai manfaat yang cukup banyak, karena kita berusaha bagaimana pelaku usaha kita ini memiliki jaringan yang luas, kerjasama yang mungkin lintas negara, untuk kemudian mengembangkan usaha-usahanya melalui forum-forum yang kita jajah seperti ini. Oleh karena
itu harapan kita melalui forum ini semoga dapat meningkatkan nilai tambah dan kerjasama bisnis antar beberapa negara. Kita tahu sebagaimana tadi yang disampaikan ada lebih kurang 9 negara yang terlibat di dalam event ini. Mereka membawa para pelaku usaha mereka, kita juga menyiapkan para pelaku usaha kita di sini, sehingga business matching ini diharapkan hari ini kita targetnya ada membuahkan transaksi yang kemudian dapat memberikan akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha kita di Provinsi Kepri yang mudah-mudahan bisa go internasional. Dalam rangkaian acara ini diadakan pertemuan bisnis serumpun yang memanfaatkan potensi masing-masing negara. Salah satu kegiatan utama adalah business matching, di mana peserta dari berbagai negara dapat berinteraksi dan menjajaki peluang kerjasama di berbagai sektor. Selain itu, acara ini juga menandatangani beberapa Memorandum of Understanding atau MOU dengan berbagai negara, termasuk kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Tanjung Pinang dengan institusi di luar negeri, membuka jalan bagi pertukaran ilmu dan tenaga kerja di sektor kesehatan. Hadiri Bintan International Business dan Cultural Event adalah tujuan untuk menjalinkan jaringan di antara di dalam Nusantara, dan yang paling penting itu sebagai sebuah university, tugas kami adalah untuk menghasilkan, untuk memberitahu mod-mod pendidikan baru, ekoran daripada kemajuan teknologi. Dan dalam tadi presentasi telah disampaikan ada lebih kurang 10 mod baru yang boleh digunakan oleh rakan-rakan universitas di Nusantara. Jadi sementara ini kami sudah pun ada MOU lebih kurang 400 universitas dengan universitas di Indonesia, dan untuk di Bintan ni kami hari ini ada 2 yang MOU, terutama daripada Stikes Hang Tuah dan satu lagi daripada Universitas yang Maritim. 2 inilah untuk menjalinkan kerjasama, terutama dalam yang dinamakan sekarang University in Industry. Sebab apa? Jadi industri sekarang dah terlalu penting supaya mahasiswa yang keluar sekarang ni bisa dapat kerja. Penting tu bagaimana cara untuk mengekang supaya mahasiswa tidak lagi menganggur terlalu lama. Nama saya Kamarul Zaman. Saya CEO of GFP. GFP. Actually dia tu sebagai satu solusi untuk payment, tapi menggunakan menggunakan cryptocurrency sebagai medium of payment, sebagai perantaraan untuk pembayaran. Tapi kami mempunyai kartu di mana kami menggunakan Mastercard dengan Visa. Mastercardnya kami menggunakan virtual, dan physical cardnya kami menggunakan physical card yang mana boleh digunakan di mana-mana merchant, Mastercard atau Visa. Ada 100 million merchant dalam dunia ini, ataupun boleh tarik uang juga di mesin, boleh tarik tunai di mesin-mesin ATM juga. Kali ini bukan hanya dari Malaysia, sekitar 80 orang. Tapi kita juga ada partisipasi dari Kamboja sendiri, 4 orang, yaitu diketuai oleh Menteri Usahawan Wanitanya. Kita ada juga dari China, dari Philippines, dari Arab Saudi, dari Thailand, dan juga dari Timor Leste. Jadi memangnya kali ini memang lebih ramai, lebih meriah, dan untuk jaringan bisnisnya lebih meluas. Kami di Malaysia ini banyak kepada berkongsi teknologi. Contohnya di peringkat peternakan, peternakan lembu. Emangnya kalau kita tengok di Malaysia lembunya gemuk-gemuk semua, kerana kita dah mulain ada produksi untuk makanan khusus untuk menggemukkan. Itu kita boleh kongsi dengan pengusaha-pengusaha penternak khususnya di Anambas. Saya dipahamkan di Anambas banyak ternakan lembu, banyak hasil laut. Ini kita bisa ada kerjasama. Dan bahasanya dah terupa, jadi senang nak berbincang. Dan saya nampak juga yang datang ini dari China, dari Philippines, mereka juga baru nak menceburi bidang-bidang
mencari peluang-peluang di Kepri. Ini juga kita dapat membuka ruang untuk mereka. Informasi-informasi yang dibagi oleh dinas-dinas tadi itu sangat membantu. Acara Bentan International Business and Cultural Event 2024 ditutup dengan malam Gala Dinner Award yang dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau dan para tokoh penting dari berbagai negara. Melalui acara ini, Kepulauan Riau semakin menegaskan posisinya sebagai pusat kerjasama internasional di kawasan Asia Tenggara. Bentan International Business and Cultural Event 2024 diharapkan dapat menjadi platform penting untuk memperkukuhkan jaringan perniagaan dan kebudayaan antar negara-negara di rantau Nusantara. Penyertaan semua pihak yang terlibat akan memberikan dampak yang besar kepada pembangunan ekonomi dan budaya serantau. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Tanjung Pinang.